Hmm. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Willy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, makasih ya udah sempetin hadir untuk Zoom ini kali ini. Oh iya, sebelum Hmm. saya kirim ya briefnya itu ya tentang relaksani. Ada beberapa hal sih yang saya ingin tanyakan. Mungkin kita bawa santai aja ya. Hmm. Dari ini sih mungkin pertama, Santai nih. nah, oke, ini Mas. Mungkin beberapa hal sih yang mungkin terkait dengan Mana muka antum nih? nggak kelihatan Mas ya? Udah. Udah, Udah. kayaknya Ya, jaringan kurang stabil. boleh. Oke. Coba yang kalau Nah, kenal beberapa hal sih Mas terkait relaksani itu kan. Briefnya itu kan saya udah kirimkan. Hmm. Mungkin yang pertanyaan pertama saya ingin ajukan, kenapa Mas pilih nama relaksani tersebut untuk jadi brand madu? Karena kalau pertama itu jawabannya karena lebih ke problem solvingnya ya, kayak misalnya kayak saya pernah bilang kalau misalnya eh, masalah orang itu kita menjadi mencari jawabannya itu di brandingnya, salah satunya kayak Relax Honey gitu. Jadi gimana kan kayak problem-problem orang kan mungkin kayak yang kita tahu kayak capek atau orang-orang yang punya aktivitas yang banyak ya, jadi nggak sempat ya dalam tanda kutipnya tuh seperti ngopi, pengen relax gitu mungkin. Jadi keingetnya ke situ sih kalau buat sementara idenya itu. Jadi lebih ke problem solving gitu ya Mas ya? Ingin membuat Kayak lebih membangun statement gitu buat penikmatnya gitu. ya lebih membangun statement ke situnya sih. Dengan brand tersebut konsumen mungkin bisa lebih memanfaatkan manfaatnya gitu. Langsung menyebutkan manfaatnya seperti itu sih. Oke. Untuk madu sendiri itu dari pohon akasia Mas ya? Atau dari madu Iya betul. gitu? Dari akasia. Dari pohon akasia. Kira-kira nih Mas, menurut Mas itu ini terkait kreatif brief ya yang saya kirim kemarin, tantangan utama pasti ada tantangan kan setiap ada bisnis gitu kan. Mungkin bisa lebih dijelaskan Mas tentang tantangan. Tantangannya kalau kita kan udah ini ya, istilahnya kontrak sama petani gitu kan, otomatis kita harus banyak kasih ke reseller karena kita produksi terus. Makanya kalau kita tetap ke satu reseller itu saya agak susah kerja sama petaninya. Jadi kerjasama maksudnya. Jadi makanya saya banyak ngoper juga ke reseller, itu salah satunya. Itu juga salah satu tantangannya, gimana setengah ton harus kejual, modalnya juga harus balik. Itu sih tantangannya masih juga di marketnya, karena kita produksi terus gitu kan, produksi terus di hutan kita ambil, makanya kita memang opernya banyak ke reseller gitu sih. Jadi target marketnya lebih ke reseller gitu Mas ya? Target marketnya ya kalau buat orang konsumennya ya dari umur 17 ya, karena mereka juga punya duit mungkin buat beli gitu kan. Iya. 17 ke atas gitu. Oh, tapi melalui reseller. Saya lagi ya kayak ngebangun stigma supaya teman ngopi itu madu bisa diganti madu biar lebih sehat daripada kopi saset gitu sih. lebih bermanfaat gitu Mas ya. Lebih bermanfaat. Kira-kira untuk kedepannya itu Mas ingin
mungkin pemasarannya gitu kan, itu mau melewati media sosial apa gitu, ataukah mungkin Instagram, atau mungkin hanya WhatsApp saja, atau mungkin menggunakan Reels yang ada di Instagram gitu, sekiranya Mas. Oh, kalau kemarin memang kita lagi agak fokus ke reseller, cuman insya Allah ke depan kita coba ke media sosial kayak Facebook atau Instagram ya, karena ini juga alhamdulillahnya kalau madu ini produk yang pasti insya Allah pasti dibeli orang dan alhamdulillah pasti dibutuhin terus, jadi paling enggak kita bisa nyetok terus per bulan, istilahnya nggak ada barang numpuk itu baru dari mulut ke mulut. Tapi kalau ke depannya kemungkinan kita mau bikin flyer gitu kan, atau bikin di media sosial, mungkin di Krukut bisa dijadiin tempat reseller besarnya gitu sih. Berarti untuk sekarang ini masih via reseller gitu Mas ya, untuk pemasarannya, untuk sampai ke konsumen harus reseller gitu. Betul. Oke, mungkin yang terakhir tentang creative brief ini, benefitnya apa sih buat customer gitu? Apa sih manfaatnya buat customer yang menikmati? Yang jelas semua orang udah tahu lah manfaat madu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh sebagai pengganti gula pasir. Karena kita tahu gula pasir sangat tidak bagus buat kesehatan. Oke, kayak kopi aja saya pribadi juga kalau udah ngopi udah nggak pakai gula pasir gitu, udah gantinya gulanya itu sama madu. Jadi yang manisnya lebih murni gitu. Misalnya kayak ngopi hitam gitu ya, kan pahit. Bisa ganti madu murni, madu sebagai pemanisnya, bukan gula. Itu juga nikmat. Rasanya tetap manis, Mas? Tetap manis. Lebih enak, coba deh. Bisa dicoba deh ntar deh. Iya, coba deh. Lagi deh. Wah, mungkin cukup seperti itu, Mas ya. Terakhir ya, satu pertanyaan lagi. Apa bedanya? Mungkin kan Mas kan pakai madu akasia ini kan ya. Bedanya apa sih madu biasa? Mungkin apa yang membedakan dia dengan madu-madu impor atau madu lokal lainnya? Secara menurut pendapat Mas seperti itu. Kalau madu akasia ya mungkin daerah-daerah yang banyak pohon akasianya gitu ya. Dia untuk daerah-daerah gitu kan bisa dicari. Kalau misalnya di Riau kan memang banyak pohon akasia. Cuman kalau misalnya di Jakarta, di Bogor kayaknya jarang gitu. Yang namanya pohon akasia itu kayak daerah-daerah Kalimantan mungkin, Riau khususnya. Memang di mana ada pabrik-pabrik kayu gitu kan, akasia itu nanti untuk dijadikan kertas. Nah, jadi di situ memang saling membutuhkan. Jadi kita mudah mungkin untuk mendapatkan madu tersebut dengan kos yang lebih murah daripada madu impor khususnya. Karena yang kita jual sekarang itu murninya, aslinya. Nah, banyak juga yang dioplos. Banyak juga yang dioplos. Kalau dia nggak kenal sama petani, kalau dia nggak, kalau pengepulnya mau untung cepat, itu mudah dioplos. Yang kita jual ini sebenarnya kemurnian juga, trust konsumen. Kita nggak bakal panen kalau kita langsung, yang sama-sama tim ini juga yang langsung panen. Jadi bukan dari pihak ke 2, 3, memang kita murni langsung kita cek itu sih. Karena kalau produk impor juga kita nggak tahu asal-usulnya gimana, apalagi buat orang awam belum ngerti yang namanya oplos sama murni gitu sih. Oh, iya. Itu yang membuat bisa itu ya kemurniannya lah insya Allah. Terjamin Mas. Ya. Madu impor kan mahal banget ya. Kalau nggak salah tuh sampai 175 sampai ya mahal lah 250 ke atas. Belum lagi yang namanya madu Yaman sederhana. Kita nggak tahu kan apanya gimana. Iya. Asli atau enggaknya, apa bisa dipercaya atau enggak.
Dan salah satu buat ngecek kemurnian itu cuma tes lab. Tes lab. Kalau kata para senior di permaduan sih cuma itu salah satu caranya, nggak ada yang dibakar, nggak ada yang dimasukin ke kulkas, cuman tes lab katanya mereka itu sih. Oh iya. Oke. Mungkin itu lagi aja, Mas. tanya terus. Tanya lagi. Mungkin itu aja sih Mas yang mungkin saya ingin tanya. Iya. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya ya, udah mau hadir ke Zoom di sela-sela kesempitan waktu yang ada. Iya, siap. Makasih Mas ya. Yang PT Anaya ditanya juga? Oh enggak, ini khusus aja. Soalnya mau rebranding dulu. Siap. Syukran Mas. Ya. Jazakallah khair. Ya, Bum. Dan Alif nih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas yang Pak Angga berikan pada pelajaran DKV 3. Ada beberapa hal terkait tugas yang beliau berikan minggu lalu. Kita langsung saja mulai ya. DKV 3 Rebranding Relaxani. Kita mulai. Ini terdapat logonya. Logo lama dari produk Relaxani. Seperti ini, ada pohon akasianya, ada huruf relax dan personal madunya, ada icon madunya. Dan nampak di sini ada seperti orang yang lagi memakai headset ya. Oke, ini salah satu posesan IG dari produk Relaxani. Saya sendiri Handi dengan NPN 2019 46500 471. Next, Creative Brief. Creative Brief, saya sudah berbincang dengan Mas Billy beberapa waktu lalu terkait produk tersebut. Oke, ternyata produk madu tersebut adalah produk madu lokal dari Pekanbaru, Riau, yang diambil langsung dari hutan-hutan yang ada sekitar Riau tersebut. Dan beliau kemarin menjelaskan bahwasanya produk madu tersebut adalah produk madu dari pohon akasia. Diambil langsung oleh Mas Billy tersebut dan disaksikan langsung oleh beliau dan timnya di Pekanbaru tersebut. Jadi benar-benar murni ya. Prosesnya, pengolahannya tanpa ada bahan campuran-campuran dan benar-benar murni. Oke. Sejak kapan sih Mas Billy mulai masuk pasar madu tersebut? Sejak awal adanya COVID-19, beliau sudah mencoba pasar madu. Kemarin sempat berbincang bahwasanya Mas Billy nyoba awal pertama tuh ada dia nyoba madu-madu luar seperti madu Yaman, ada madu Sidar dari Sungai Sidar kalau nggak salah. Nah, karena harganya yang lumayan tinggi, maka dia beralih untuk mencoba bisnis madu lokal yang kualitasnya nggak kalah baik dengan kualitas madu-madu impor tersebut. Nah, banyak yang madu-madu palsu di pasaran serta kualitas yang di bawah rata-rata menjadikan Mas Billy ini tuh ingin mengubah citra loh. Ingin memasarkan madu yang baik tanpa adanya oplosan. Dan kenapa sih namanya Relax Honey? Ya, sesuai dengan namanya, mungkin stigma yang ingin dibangun oleh Mas Billy ini dengan produk tersebut, dengan nama tersebut, ingin menjadikan orang-orang yang mencoba mengkonsumsi produk Relax Honey tersebut ingin mendapatkan rasa relaksasi yang mantap untuk dirinya ketika mencoba madu tersebut. Oke, apa sih tantangan utamanya? Seperti yang kita tahu, karena meningkatnya kebutuhan madu, maka banyak juga orang-orang yang memiliki kesempatan tersebut. Dan akhirnya banyak saingannya. Kompetitor utama. Saya coba di sini mengambil beberapa madu-madu yang cukup ternama di Indonesia. Ada madu TJ, ada Clover Honey, ada madu urai.
dan bisa dicek langsung di IG-nya masing-masing. Target audiensnya untuk itu pasarnya itu 17 tahun ke atas, atau mungkin bisa pekerja, atau mungkin orang tua. Advertising tone simple, modern, minimalis, karena targetnya anak muda pekerja yang udah mumet dengan pikiran pekerjaan mereka. Jadi alangkah baiknya kita buat simple dan minimalis, dan tentunya modern. Oke, apa aja sih media advertising yang kita gunakan? Mungkin kemarin sempat bincang juga kan, ada katanya ingin dibangun lagi dari Instagram, WA, ada Facebook juga kemarin. Ini belum disertakan ya. Dan benefitnya apa? Benefitnya secara umum sesuai dengan madu pada umumnya, meningkatkan imunitas tubuh, mengganti gula, dan manfaat kesehatan lainnya. Nah, ini berikut brainstorming yang saya sudah buat dari mind mapping Relaxani. Dari logo modern, minimalis, simple. Karena madu harus murni dan ini bukan aksia. Relax, santai, pantai, senderan. Ada advertisingnya, WhatsApp, Instagram, dan mungkin ada beberapa Facebook yang belum saya tambahkan. Target pasarnya pekerja muda, orang tua, dan kemarin sempat berbincang bahwasanya ia ingin menggunakan produk tersebut dengan dilampiri 3 bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris. Oke, tone and manner. Kita masuk tone and manner. Tipografi yang saya akan coba gunakan adalah urbanis, simple, modern. Color tone-nya ada warna kuning, orange, dan hitam, tapi ini bukan hitam pekat, lebih ke hitam coklat orange. Ini beberapa tekstur yang saya ambil. Project profile-nya karena madu ada lebah, madu seperti ini, gambar-gambar yang mewakili dari produk tersebut. Ini pas project profile-nya. Jadi sebelum ini sudah ada ya hasil desainnya. Seperti ini posan IG. Terus ini X banner. Ini banner. Tapi digunakan juga untuk banner print. Padahal tadi aslinya ini untuk IG, Instagram. Terus ini ada beberapa posan, ini ada packaging. Ada juga bahasa Arabnya di sini kelihatan. Next, competitor profile. Ini ada, saya coba ambil acak ya dari Google. Dan memang secara keseluruhan madu tersebut madu terkenal seperti madu urai, madu asifa, ini madu lawang, madu meliponini. Secara desain saya tertarik dengan meliponini ini. Lumayan bagus dia, simple, menarik. Tapi secara keseluruhan mereka punya pasar masing-masing. Ini beberapa thumbnail yang sudah saya bikin. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 42 desain logo thumbnail yang saya buat. Dan saya coba pilih sketch yang menurut saya paling terbaik dengan beberapa masukan dari teman saya. Oke, ini sketch kasarnya, ini digitalisasinya Relaxani. Yang ini Relaxani dengan font script, dengan boxnya ini berbentuk madu molekulnya mungkin ya. Terus yang sini juga ada Relaxani dengan headphone, ada gelombang audio wave-nya, dengan bawahnya ada honey. Dan yang ini salah satu yang paling saya suka. Ini ada seperti madu ya, biasa molekul madu. Dan di sini ada lambang tapi mewakili headset atau headphone. Tapi ketika kita telah lagi, hal tersebut seperti berbentuk pala madu dengan sungutnya. Nah, Relaxani sampingnya. Itu digitalisasinya. Oke, next sketch kasar. Ini packagingnya bisa seperti ini. Saya coba
sesuai dengan desain awalnya ya. Packaging Relaxani dengan logo ini, logo 1 2, logo 3. Custom bajunya Relaxani seperti ini. Dan ini untuk IG postnya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat dan menonton penjelasan saya tentang tugas DGV3 rebranding Relaxani. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga bermanfaat dan bisa jadi sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.